Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat, nggih? Lungguh juga. Alhamdulillah sehat. Ini saya mau nanya-nanya ini terkait dulu di awal Lokakarya ya, Lokakarya orientasi itu Bapak menghubungi saya terkait tidak bisa hadir, terus ada keadaan-keadaan yang pada saat itu memberatkan ya kayaknya gitu ya. Memberatkan ya. Kira-kira pada saat itu gimana perasaannya Bapak? Jadi pada saat itu kan kebetulan mertua nih kan yang meninggal dunia, dan bukan di sini tempatnya tapi di daerah lain kan. Oh, di daerah lain. Pas hari itu pas ya sudah siap itu kan, mulai sudah rapi, pas mau berangkat ada teleponan dari Bangka dan menyampaikan berita duka ini. Nah akhirnya setelah itu saya sampaikan kepada istri. Nah istri ini tak tertahan lagi mendung rasa sedihnya. Ya sehingga lama saya menenangkannya itu. Nah setelah menenangkannya itu saya telepon Pak Pelatih kan di keadaan itu. Nah saya sempat setelah dia agak tenang, saya sempat bicara dengan istri kan. Ya bagaimana sekarang ini tugas saya dua ini. Jadi satu akan mengurus pemulangan jenazahnya ini kan. Ya, kemudian yang kedua satu sisi ini untuk pelatihan pertama ini untuk Lokakarya. Nah, memang gambaran saya pada saat itu saya kepingin lagi yang namanya Lokakarya itu gimana sih bentuknya. Karena pertama nih ya. Nah akhirnya setelah konsultasi berdialog dengan istri setelah tenang, ya saya disarankan sudah ya ke sana sudah. Tapi ini teleponannya untuk pengurusannya ini kan itu. Akhirnya terus saya telepon, kalau begitu saya ambil inisiatif kan. Saya telepon saja Pak mengajar praktik dulu. Telepon Bapak kan. Akhirnya Bapak sarankan untuk lapor ke panitia kan pada saat itu saya ingat. Ya sehingga sempat akhirnya saya langsung itu berangkat ke panitia dan menyampaikan hal ini. Setelah panitia bermusyawarah, akhirnya saya diberikan keringanan karena ini kaitannya dengan duka gitu. Tapi pada saat itu saya mendengar Bapak mengucapkan kalau karena saya tidak hadir ini saya tidak bisa mengikuti kelanjutannya, tidak apa-apa gitu. Ya sempat juga karena itu saya sampaikan. Ada yang saya dengar-dengar kalau kita tidak ikut satu saja kegiatan, yang paling penting ikut Lokakarya ini katanya kita langsung diskualifikasi gitu. Makanya itu yang sempat membuat saya semangat ikut saya itu agak kendor. Tapi setelah nelpon Bapak itu kan dikasih motivasi, akhirnya ternyata enggak benar. Kan santai aja disesuaikan dengan kondisi Pasti insya Allah sudah saya jalankan. Nah itu sempat. Gimana rasanya sekarang? Nah kalau sekarang kan ya ternyata betul ya Pak Pelatih sampai pengajar praktik sampaikan itu ternyata pembelajaran itu disesuaikan dengan keadaan. Artinya kalau masa sekolah kan tidak ada pembelajaran. Itu untuk sementara saya rasakan saat ini. Terkait pembelajaran daring yang Bapak laksanakan sekarang, baik itu LMS maupun video conference bersama fasilitator dan instruktur itu ada kendala atau bagaimana selama ini? Jadi saya berangkat dari dulu kesannya dulu. Nah, kesannya memang bukan sekali ini saya melakukan daring kan, termasuk kemarin waktu pertamanya memang pada saat sekolah penggerak itu di komite pembelajaran. Dari sanalah ada pengalaman lah untuk menggunakan LMS sama
pikon menggunakan jimit ini. Jimit ya. Nah, makanya kalau hal itu agak kesulitan lah karena ada pengalaman, tinggal ditambah-tambah saja. Ya, kemudian yang kedua untuk hambatan ya, terus terang dalam ini apa namanya, di pikon maupun isi LMS itu kendala ini cuaca. Sinyal biasanya kalau di pikon kalau dia hujan kan saat-saat ini itu yang kendala. Nah, saya merasa mungkin kita disengaja enggak untuk matikan video atau tidak kan kadang. Kadang-kadang kan sering keluar, sering masuk. Nah, mudah-mudahan paham kah anunya. Nah, kemudian untuk pada saat diskusi itu sering apa itu spontanitas pemikiran itu yang sering langsung sama ibu fasilitator atau teman-teman CGP yang diminta. Makanya kita agak mikir cepat itu terlatih. Nah, baru sekarang saya rasakan ini berpikir cepat ini harus seperti ini. Nah, terkait itu bagaimana dukungan Bapak Kepala Sekolah terhadap kegiatan-kegiatan Bapak ini? Nah, kalau Bapak Kepala Sekolah sangat antusias sekali untuk latihan karena beliau memang senangnya untuk upgrade itu lah, baik itu pengetahuan guru-gurunya, apalagi untuk kemajuan sekolah kan. Dan beliau sangat mendukung untuk hal ini. Apapun yang kita sampaikan, misalnya keperluan ini, besok kita usahakan. Nah, seperti itu, dan sangat mendukung sekolah. Terus teman-teman? Kalau teman-teman karena banyak ini guru-guru muda ini, akan sering dia lihat saya di sini ngerjakan LMS. Nah, dia masa antusias sehingga ada 5 orang kalau salah kemarin daftar. Nah, tapi kendala berkasnya ditolak katanya terus ini di situasi pembelajaran baik di kelas maupun di program-program sekolah ini, apa yang sudah berubah dari sebelumnya terkait dengan Bapak kan sudah mempelajari modul 1.1 ya, tentang filosofi pemikiran keadaan Dewantara ya. Kemudian 1.2 tentang visi dan peran guru penggerak. Nah, bagaimana Bapak mengaktualisasikan hal tersebut di sekolah ini? Ya, jadi setelah pelajari modul 1.1 dan 1.2 itu yang pertama penanaman filosofi itu ternyata saya merasa betul ya, selamanya walaupun sekian tahun sudah saya ngajar, terus terang pembelajaran berpihak pada anak itu belum sama sekali ada titik terangnya yang sudah saya lakukan. Ya, setelah pelajari modul itu saya mencoba ini menenangkan mulai dari penguasaan emosi saya ini saya kuasai karena terus terang saya dulunya ya mungkin dikatakan agak stres sehingga kalau dilihat anak takut dia. Nah, saya sekarang sudah bisa mendekati mereka dengan humanis begitu kan, dan memberikan hukuman kalau dia melakukan tanpa hukuman fisik yang berupa tugas lah saya kasih dia untuk. Nah, kemudian itu yang kemudian untuk perubahan, saya mulai dari perubahan karakter anak ini kerjasama dengan pembina OSIS. Setiap paginya sekarang mulai, karena terus terang kan kita di sini anak-anak ini yang namanya sekolah ini kan kita coba untuk perbaiki ke depan bersama-sama. Kita kerjasama dengan pembina OSIS. Kemudian OSIS ditugaskan punya piket anak-anak ini di depan kelas mendata anaknya, mendata temannya gitu. Ya, siapa yang tidak lengkap pakaiannya. Setiap hari di sini pakai dia. Selama 1 minggu kalau nggak salah sudah berjalan itu di sini. Nah, saya mulai dari itu dulu ini. Bagus. Nah, dari sisi anaknya, dari filosofinya serta emosi saya yang saya ada dulu. Nah, bagus Pak Guru sudah ya, artinya sudah memulai memerankan anak kan untuk rasa tanggung jawab mereka kan. Ya, kita coba terapkan dulu apa yang kita dapat. Terus bagaimana dengan Google Site-nya Pak Guru ini sudah sudah dihias-hias kah? Sudah diisi?
Kalau Google Site itu jadi apapun kegiatan tugas-tugas yang di LMS itu sebelum saya upload kirim ke LMS saya simpan dulu di Drive di Drive Google Drive ya. Kemudian saya sampaikan di site yang sudah kita buat di sana waktu pertama bertemu itu sudah saya isi semua. Sudah. Cuma menghias-hias tempat kurang saya background apanya itu. Jadi Bapak kan sudah tidak asing dengan itu kan? Alhamdulillah sambil meningkatkan. Sebelum ini juga saya lihat di laptop Pak Guru sudah ada. Kebetulan kita sudah pernah pelatihan dulu. Pernah pelatihan. Nah, di sekolah ini kalau kita petakan posisi Bapak ini dari 3 kategori ya. Tergerak, menggerakkan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, posisi Bapak di mana ini? Ya mungkin saya masih di posisi tergerak ini. Tergerak. Dan sedikit sambil posisi tergerak, posisi bergerak begitu. Ya yang bergeraknya tadi saya mulai untuk mengelola emosi. Mengelola emosi ya. Dia menggerakkannya sedikit ya kerjasama dengan pembina OSIS itu kan. Iya. Bagaimana menata kedisiplinan anak terutama ini yang dulu. Iya. Kalau menggerakkan kira-kira menginspirasi teman-teman ini di bagian apa yang Bapak lihat pada diri Bapak ini? Nah, kebetulan kan ya sebelum saya ikut ini saya kan dipercayakan untuk kurikulum. Iya. Nah, sehingga apapun kaitannya dengan kurikulum ya seringlah diskusi dengan guru-guru ini apa hambatan mereka terutama dalam penyusunan modul RPP kita semua belajar tukar pengalaman. Nah, biasa ya kalau sudah pas ini Pak ya silahkan kita lihat sistematikanya ya kalau sudah nah itu sering kita diskusi dengan guru-guru. Kalau terkait ini komunitas praktisi ya istilah yang ada di sekolah penggerak itu, bagaimana pelaksanaannya di sini? Artinya untuk kumpul membicarakan terkait perkembangan pembelajaran itu apakah rutin atau di intern sekolah ini? Ya, di intern sekolah dengan Bapak Ibu guru. Biasanya kan kepala sekolah itu yang menyeting waktunya. Misalnya kalau dilihat ada hal-hal baru ya langsung disampaikan langsung di sekolah. Termasuk ini kegiatan guru penggerak sering disuarakan tuh guru-guru nih. Bagus sudah. Kalau di program sekolah terkait dengan P5 ya. P5 peningkatan proyek belajar Pancasila ini. Ya, kebetulan kan kita sekolah penggerak angkatan 1. Jadi ada 6 tema yang sudah kita laksanakan ini. Ya di tahun pertama 3 tema. Kemarin tahun ini sudah 3 tema. Ya tahun pertamanya kita menjalankan suara demokrasi kan. Nah, itu. Yang kita pilih topiknya itu pemilihan OSIS. Nah, dari hasil Bapak sebagai wakil kurikulum ya pada saat. Ya, pada saat itu saya koordinator umumnya. Koordinator umumnya. Nah, ada koordinator proyeknya, kemudian saya koordinator umum gitu. Nah, sehingga setelah selesai itu tahap 1 itu tahun pertama itu selesai, langsung kepala sekolah kita komite pembelajaran kan dari BGP langsung melihat merefleksi lah kegiatan P5 itu. Ternyata dari salah satu tema yang kita angkat itu kan suara demokrasi itu ada yang perlu kita masukkan yang kurang, saran dari kan. Nah, makanya kemarin waktu tahun kedua suara demokrasi kemarin kita disarankan untuk mengundang ketua KPU atau anggotanya untuk sosialisasi dulu cara-cara pelaksanaannya itu lah pesta demokrasi. Akhirnya tahun yang kemarin kita undang ketua KPU yang alhamdulillah beliau datang untuk sosialisasi tentang cara
pelaksanaan demonstrasi ini. Dan alhamdulillah hasilnya anak-anak antusias luar biasa ya. Kayak orang pesta demokrasi beneran. Gitu kan. Saat kampanye kan gitu. Kemudian tema yang kedua kemarin itu kewirausahaan. Nah, kita mengangkat topik itu pembuatan telur asin. Nah, dan alhamdulillah banyak pengawas yang kesini itu sebagai oleh-olehnya. Itu waktu itu. Luar biasa. Kalau tahun yang sekarang untuk keberlanjutan hidup itu temanya kita pilih itu membujang, disingkat dia kan? Membujang. Membudidayakan jagung manis. Budidaya jagung manis. Itu alhamdulillah sekarang sudah 6 minggu dia tanamannya di sana. Terkait kegiatannya, keterlibatan anak itu bagaimana? Jadi kan kalau di proses itu kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Ya, misalnya kasih contoh misalnya saat tanaman pemilihan benih kan. Nah, dikasih teori dulu, ciri-ciri benih. Nah, nanti pas pelaksanaan itu anak-anak sudah yang memilihnya, yang milihnya mana yang jenis yang baik. Kita hanya mendokumentasi, kemudian hanya mengawasi kalau yang keluar dari teknik-teknik ada yang main-mainnya, itu yang kita perlu awasi sampai menanamnya kemarin. Nah, dan terakhir pemupukan tahap pertama sudah kemarin ya. Banyak foto-fotonya kirim. Termasuk saya kirim kemarin ada foto. Bapak atau teman-teman guru di sini sudah memaksimalkan keterlibatan anak itu ya. Alhamdulillah. Yang Bapak lihat, yang Bapak laksanakan di sini. Artinya kan masing-masing komite pembelajaran yang tergabung dalam proyek itu kita berbagi tugas kan. Ada yang khusus menangani di penanamannya bagaimana, tentunya kemudian ada yang di pembibitan. Kita bagi-bagi tugas. Kalau begitu menurut Bapak apakah teman-teman guru di sini sudah memahami pembelajaran yang berpihak kepada anak itu dari proses-proses yang sudah dilaksanakan di sini? Cuma kita belum diskusi. Kalau kita lihat dari aplikasinya, mungkin ada yang sudah melaksanakan. Sudah kan? Nah, tapi mereka belum memahami apakah prinsipnya itu. Cuma dari pelaksanaannya. Pelaksanaannya sudah. Sudah ya. Kalau kita lihat, tapi saya belum itu sudah termasuk pembelajaran kepada anak. Sudah. Termasuk memberikan kesempatan untuk memupuk kan. Kita hanya itu sudah dokumentasi kita. Nah, berarti kalau Bapak melihat ada yang masih perlu ditingkatkan, kira-kira di posisi apa ini perlu ditingkatkan? Baik dari sisi Bapaknya dulu. Ya, cuma kalau yang perlu mungkin kita tingkatkan dari sisi saya sendiri. Bagaimana manage pembelajaran yang intra dulu ini dari pengelompokan kalau tidak salah yang berdiferensiasi katanya. Nah, itu yang belum saya sampaikan. Nah, selama ini cuma saya dalam kelas kan cuma mengelompokkan seperti biasa saja untuk pembelajaran. Nah, seperti yang cara-cara yang sudah dulu lah kita ketahui. Kalau untuk teman-teman, artinya secara umum lah di sekolah kita ini supaya kelihatan lah pembelajaran itu kita laksanakan sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kira-kira yang perlu Bapak artinya sentuh lah kepada teman-teman. Cuma itulah pembuatan anunya itu sebagai patokan itu modul yang seperti itu. Sementara kan hanya modul biasa saja yang cuma hanya berpihak pada muridnya, belum memasukkan 3 kategori itu kan di dalam mana yang visual kan, audio dan kinestetik kan belum kita
Cuma yang biasa sama kah? Iya, iya. Nah, kalau jenis karena di sini ada guru olahraga yang pernah PPK, alhamdulillah diterapkan itu. Karena sudah ada rancangan Bapak ini terkait peningkatan hal tersebut? Hanya saya gambarkan dari PC ini saya kemasukan. Ya, nanti saya akan saya masih melihat ini dulu apa yang perlu utamanya. Satu yang tadi itu sudah yang saya akan gambarkan, pertama itu untuk sikap religiusnya dan adabnya itu. Sementara yang saya kira cukup Pak ya. Oke, selamat. Bapak sudah di sini ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap sehat, tetap semangat. Terus bergairah ya untuk meningkatkan kompetensi diri yang nantinya mudah-mudahan bisa berimbas kepada teman-teman yang lain. Nah, itu akan menjadi kekuatan sekolah kita di sini. Mudah-mudahan kita sama-sama bangun ya. Kalau sudah itu kan kita menjadi pencetak generasi-generasi yang mumpuni, yang akan menjadi pemimpin dan yang akan memelihara sudah situasi kita, kondisi kita di daerah kita ini, sehingga ya insya Allah kedepannya Indonesia lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita lihat nih dari hasil pembelajaran selama ini, kalau betul-betul kita terapkan ya, luar biasa nantinya hasil ini untuk anak-anak yang sekarang ya. Artinya terutama dalam segi kemandiriannya nanti harus terampil kan itu kan. Kalau kita lihat dari keseharian kita nih kan, berarti mereka nih nanti pada usia yang 20 tahun ke depan ini harus mereka terampil. Ya. Baik, itu saja dulu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.